Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rosid. Saya dari kelas reguler program studi PVTO. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan salah satu proses heat treatment pada permukaan material, yaitu induction hardening. Apa itu heat treatment dan induction hardening? Heat treatment atau perlakuan panas merupakan proses pemanasan dan pendinginan logam untuk mencapai sifat mekanik tertentu, seperti meningkatkan kekerasan, ketangguhan, dan menghilangkan tegangan sisa. Induction hardening termasuk surface heat treatment yang tergolong pada proses thermal. Pada proses ini, permukaan baja dipanaskan dengan arus listrik frekuensi tinggi melalui kumparan induksi sehingga terjadi pemanasan akibat arus eddy pada permukaan logam. Pemanasan berlangsung sangat cepat sehingga temperatur daerah permukaan mencapai temperatur austenisasi, yaitu sekitar 800 sampai 950 derajat Celcius tergantung komposisi baja. Setelah itu, permukaan langsung dikenai proses quenching sehingga lapisan permukaan berubah menjadi struktur martensit yang keras. Apa itu martensit? Martensit merupakan struktur mikro terkuat pada baja. Hal ini juga ditegaskan pada bagian heat treatment baja di material bahwa martensit dapat meningkatkan kekerasan bahan sebelum dilakukan tempering. Tahapan proses induction hardening. 1. Pemanasan dan austenisasi. Material dipanaskan dengan pemanas induksi hingga melewati temperatur austenit. 2. Holding, perendaman panas. Waktu tahan singkat memungkinkan transformasi struktur homogen. 3. Quenching cepat, pendinginan cepat menggunakan air, oli, atau polimer hingga terbentuk martensit pada permukaan. Mengapa hanya permukaan yang mengeras? Karena pemanasan terjadi akibat arus induksi pada permukaan logam melalui efek skin depth, sedangkan inti tetap relatif dingin. Dengan demikian, kekerasan tertinggi terjadi di lapisan permukaan, sedangkan bagian inti tetap liat, sehingga meningkatkan ketangguhan komponen. Contohnya seperti pada gambar ini, yaitu roda gigi. Ini yang keras adalah bagian permukaannya, karena bagian permukaannya ini bekerja dengan cara bergesekan sehingga harus kuat dan juga keras. Jadi induction hardening sangat cocok untuk pembuatan roda gigi dan sejenisnya. Material yang cocok. Induction hardening biasanya digunakan pada baja karbon sedang hingga baja paduan dengan kandungan karbon cukup untuk membentuk martensit, misalnya 40 Cr, 42 CrMO, medium carbon steel, komponen industri seperti gear, sprocket, camshaft, dan crankshaft. Karena keempat komponen ini seperti gear, sprocket, camshaft, dan crankshaft ini bekerja dengan cara bergesekan pada permukaannya, sehingga permukaannya itu harus kuat dan juga keras. Parameter proses yang menentukan kedalaman pengerasan, yaitu frekuensi arus, daya pemanasan, waktu pemanasan, media pendingin, geometri coil. Semakin tinggi frekuensi, maka akan semakin dangkal penetrasi panas. Kelebihan induction hardening: pemanasan cepat dan efisien energi, distorsi rendah dibanding carburizing, kedalaman lapisan keras dapat dikontrol, tidak mempengaruhi ukuran inti atau tetap liat, bersih, tidak membutuhkan media proses agresif. Kemudian kekurangannya, investasi peralatan yang mahal, parameter harus presisi, tidak cocok untuk baja karbon rendah, desain coil kompleks untuk geometrinya rumit. Kaitan induction hardening dengan materi heat treatment. Pada materi heat treatment dijelaskan bahwa tujuan perlakuan panas adalah meningkatkan kekerasan, ketangguhan, menghilangkan tegangan, meningkatkan keuletan, dan menata mikrostruktur.
Induction hardening secara langsung memenuhi tujuan tersebut, khususnya peningkatan kekerasan permukaan melalui pembentukan struktur martensit hasil quenching. Terima kasih. Sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.